Yesus Kristus, bersyukur atas anugerah-Nya. Kalau kesempatan pagi ini kita masih mendapat kesempatan, mendapat kemurahan dari Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang terus mendidik kita, terus memberikan pengertian atas kita, supaya ketika kita ngerti, ketika kita mengenal Dia, kita boleh menjadi pelaksana dari apa yang menjadi rancangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rancangan keselamatan yang merupakan skenario kerajaan Allah menjadi tersiar, menjadi bagian dari tanggung jawab para murid yang sudah dididik secara khusus dan intensif, sehingga kabar Injil keselamatan tersiar di seluruh muka bumi, tidak dimulai dari komunitas yang sangat besar. Ini perlu kita ngerti, perlu kita pahami. Sebenarnya tugas tanggung jawab untuk penyelamatan bagi orang-orang berdosa, menyempurnakan bagi orang-orang yang percaya, ini justru dimulai dari pribadi lepas pribadi, dari komunitas kecil umat pilihan Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama langsung. Seiring waktu ganti waktu, hari ganti hari, minggu ganti bulan, maka kita harus paham, seiring waktu di mana Tuhan Yesus naik ke surga, maka apa yang harus dikerjakan murid-murid sebelum mereka menjadi saksi bahwa rancangan Tuhan, rancangan keselamatan melalui kehadiran firman yang menjadi manusia itu adalah nyata adanya. Jadi sebelum murid-murid itu menjadi saksi dan diperlengkapi dengan kuasa dari kerajaan Allah, yaitu janji Bapa, yaitu terkait datangnya, hadirnya, turunnya kuasa Roh Kudus, maka aktivitas para murid adalah sembah. Langsung ayat 14, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, Ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. ya, amin. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Siapa mereka semua itu? Murid-muridnya Tuhan Yesus yang waktu itu menyaksikan Dia naik, Dia terangkat. Tentunya ada orang-orang selain 12 murid itu, sebab 12 itu gugur satu, Yudas. Ketika peristiwa ini belum digantikan.
Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita perlu memahami, seringkali orang punya rancangan besar. Manusia punya rancangan, punya program yang begitu besar, punya visi besar, tetapi tidak mau memahami, tidak mau menjalani tahapan demi tahapan sebagaimana Tuhan mau. Orang punya visi besar, boleh, silakan. Orang punya mimpi atas masa depannya, silakan. Tetapi kita perlu paham, kita perlu ngerti, kita perlu mengenal yang menjadi tahapan-tahapan yang dikehendaki Tuhan. Visi besar tidak akan mungkin terwujud. Mimpi besar tidak mungkin menjadi kenyataan kalau kita tidak menghargai ketekunan. Jadi untuk mencapai visi besar, mewujudkan visi besar terkait terbentuknya, terwujudnya gereja organisme tubuh Kristus, Tuhan memakai orang-orang dengan kriteria, dengan satu tindakan yang nyata, yaitu bertekun. Banyak orang mundur pelan-pelan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan. Apapun tantangannya, apapun mimpi saudara, saya pernah katakan, saudara punya program, punya rancangan, mungkin pekerjaan, mungkin masa depan. Wah, aku suka karena kesukaanku bertani, bercocok tanam, maka aku pengen menjadi petani yang berhasil. Nah, bagaimana mewujudkan menjadi petani yang berhasil itu? Kan ada tantangan-tantangan. Tidak cukup kita menulis, wah seperti ini harus dikerjakan, sementara tidak pernah berpikir tantangannya apa, hambatannya apa, kesulitannya apa. Apapun kesulitannya, apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, kalau saudara tidak bertekun, jangan harap saudara bisa mewujudkan mimpi itu. Bertekun berarti mengerjakan sesuatu dengan teliti, dengan tanggung jawab, dengan pengorbanan, seraya belajar. Dan itu dikerjakan terus menerus. Ada kesabaran, ada keuletan, itu bertekun. Dikerjakan terus menerus. Tidak tahu, ini kok ada kesulitan, bertanya. Kalau saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi hambatan, sudah patah semangat dan lebih baik mundur, maka saudara tidak akan kuat. Saudara tidak akan memahami bagaimana Tuhan menolong membangun saudara itu kuat. Orang yang bertekun itu mentalnya harus terdidik. Contoh singkat, bukan singkat maksudnya, contoh yang simple, praktis, gampang. Garap kebun. Kalau saudara petani, maka kantor saudara itu terbuka, ya kan? Tanpa atap. Berarti di sana saudara pasti menghadapi tantangan, terik matahari,
Saudara mengelola banyak hal di situ terkait pengelolaan tanaman, maka perlu air. Yang perlu dipikir airnya dari mana. Apa ladang itu ladang yang mengandalkan hanya air hujan, atau ada saluran permanen yang tinggal ngatur kalau perlu dibuka, kalau tidak perlu dibendung itu saluran itu. Tetapi lebih berat lagi tantangannya ketika menghadapi terik matahari, menghadapi hujan, lahan yang becek, berlumpur, belitroan, sudah malas, sudah aras-aras. Berarti mentalmu tidak cukup untuk mewujudkan mimpi. Sekiranya mungkin, maka tidak usah sulit-sulit, tetapi ada hasilnya. Belum kalau lahannya jauh dari rumah, kan? Pastor itu ada lahan di sebelah, gitu kan? Ada di sebelah, di depan, begitu. Saudara tinggal masuk area situ, kadang rumput sampai belum sempat dipotong. Bagaimana saya mengkondisikan area itu bisa dilihat mata itu enak, gitu. Tidak acak-akil, kayu ditaruh di sana, taruh di sini, taruh di sana, ini taruh sana, barang-barang tidak kepakai, setahap demi setahap ditata hingga orang masuk itu terkesan nyaman, asri, bersih, gitu kan. Itu menjadi pemikiran setiap saat, tertata rapi, bersih, tersapu, gitu kan. Nah, mewujudkan itu tantangannya juga tidak mudah. Saya mendidik, gembala saudara mendidik orang-orang yang ada di yang stay di sekitar lembaga, di sekitar yayasan. Bagaimana mereka juga harus disiplin. Saatnya bersih-bersih, bahkan tanpa harus disuruh, mestinya otomatis, oh ini tidak pantas, oh ini saatnya dilap, oh ini saatnya dibersihkan. Bagaimana kebun itu dalam suasana yang andai kata mana tanaman yang memang dikonsumsi, mana yang tidak, mana rumputnya. Kadang kalau sudah ada aktivitas antar lembaga, mengatasi masalah sana sini, harus ketemu dengan para hamba Tuhan, harus ketemu dengan jemaat, ketemu banyak hal yang gembala atasi. Kadang sudah sekali, dua kali diperintahkan, sekali, dua kali dikasih tahu harus ini, harus itu. Kadang gembala itu ngomong sekali, dua kali, 5 kali, tidak dituruti kok. Nah, saya katakan, saya angkat lumpur itu, betul, saya angkat bongkar tanah. Kerumur aku itu, dengar enggak aku? Bandem lumpur kan? Bisa terang-terangan kalau mendidik mereka tuh, lah. Kalau dengan mulut, suara mulut tidak dengar. Sebab apa, saudara? Gembala ini ngatasi banyak orang, ngatasi banyak jemaat. Karena dari kecilnya tidak terdidik disiplin, dari masa kecilnya tidak terdidik bertekun dalam mengerjakan sesuatu, nanti besarnya juga begitu. Tidak bertekun, tidak bertanggung jawab, kerja tidak tuntas. Orang-orang model yang tidak punya ketekunan itu nanti masuk area keluarga, membangun keluarga yang tadinya bujang, gadis belum punya suami, perjaka belum punya istri kan. Satu saat masuk ke sana, ketika mentalnya tidak cukup menjadi manusia yang bertekun, bertanggung jawab, berkorban waktu, tenaga,
demi mewujudkan mimpi, banyak-banyak bermasalah. Banyak-banyak akhirnya terus pertengkaran terjadi. Terus pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Pertikaian demi pertikaian terjadi. Belum kalau ada pihak kedua, ketiga, keempat, kelima ikut intervensi, tambah ruwet. Jadi supporter, oh bener kon, cuma meneng ae. Sekalipun kamu wedok, wani ae, gak apa-apa. Yang satu ngompori lagi dari sisi sebelah. Kon kudu wani. Saudara, ini akhir zaman. Yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Yang mestinya saudara, loh, kelihatannya orangnya benih kok iso ngono ya. Ini pentingnya kita mendidik, kita sampaikan pengajaran itu. Saya katakan, Musa menerima pengajaran harus berulang-ulang disampaikan kepada anak. Iblis itu menyampaikan doktrin kepada manusia itu berulang-ulang, sekalipun itu kesalahan, tapi disampaikan secara berulang-ulang. Jika sekalipun itu salah, karena disampaikan berulang-ulang, sampai pola pikir manusia, oh iya ya, enak ya, sekalipun itu salah. Sekali itu melanggar etika. Pentingnya kita bertekun. Kegerakan Injil Keselamatan sampai ke seluruh ujung bumi itu dimulai dari orang-orang yang bertekun, bisa mengenal pribadi Allah, menangkap tanggung jawab itu, meresponi kasih karunia itu, dan mereka bertekun dengan sehati. Saudara punya kekuatan materi, punya kekuatan modal, uang, punya modal ilmu untuk buka perusahaan. Kalau sudah tidak sehati, bertekun wis pas-pasan, udah begitu egonya tinggi, sekalipun saudara punya atribut senior dengan apa ini titel akademis, doktornya double piro begitu. Kalau saudara tidak punya ketekunan, saudara punya kesehatian, saudara lo ketemu siapa saja nggak cocok. Andai kata sudah pernah sakit hati, maka akhirnya menyimpan kepahitan hati itu dan tidak akan melepas kepahitan hati. Pengampunan apalagi, kalau kepahitan hati disimpan, akar pahit itu disimpan, maka dari orang itu tidak akan mengalir pengampunan, tidak akan mengalir kekuatan kasih. Sehingga dengan siapapun tidak cocok. Melihat orang berdosa itu menjadi target untuk dihakimi terus. Bukan diskusi untuk bergumul, berdoa, memberi solusi, mengangkat, membebaskan orang berdosa itu. Atau diskusi untuk menghakimi dan menyebarkan dosa itu kepada orang lain. Tim kegerakan gereja mula-mula tidak banyak, tetapi visi besar Injil keselamatan harus sampai ke ujung bumi. Itu dipercayakan di pundaknya. Dan
Dari 12 orang itu, dia teruji, dia bertekun, dididik dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi 12 orang itu orang-orang pilihan. Dia punya ketekunan. Dia selesai dengan Tuhan, selesai dengan dirinya, maka dia sehati. Orang yang mau sehati berarti orang yang mau bekerja sama dengan tim. Orang yang mau bekerja sama dengan tim adalah orang yang punya beban, mau menanggung beban, sehingga mereka berdoa bersama. Saudara terkasih dalam Tuhan, tradisi gereja Pentakosta pasca memperingati kenaikan, maka ada doa, bahkan disertai dengan puasa selama 10 hari. Nah, ketika kapan hari, nanti pas selesai acara memperingati kenaikan Yesus, tapi langsung ke Malang ada tugas khusus untuk jiwa-jiwa di sana. Saya sering ngobrol sampai tengah malam, dan puji Tuhan nanti terus pengajaran ini menjadi berkat bagi mereka. Ya, makanya suatu saat kalau hari Minggu karena jamnya sama, sudah saatnya saya ke tempat lain, maka saudara sudah saatnya mandiri. Dan memang sudah saatnya begitu, maka kita kerjakan bersama-sama. Saudara sudah puluhan tahun dengan pengajaran, maka saatnya kita menjangkau, kita alirkan pengajaran ini secara langsung. Kalau mereka mengundang secara langsung untuk kita pelayanan, gembala pelayanan, maka gembala pasti datang ke sana. Saudara yang di belakang tetap menjalankan sakramen ini sebagaimana sudah kita kerjakan, supaya kita menjadi berkat setahap demi setahap, tetapi pasti. Dari mana kita mulai? Bertekun. Jangan salah berpikir, jangan salah perasaan. Ketika yang kumpul sedikit, doa malam yang kumpul itu saja. Kita punya visi besar, dipercaya tanggung jawab besar. Maka kita belajar, yang penting bertekun, fokus. Urusan ibadah itu personal. Satu saat endingnya nanti kita punya tanggung jawab masing-masing. Penggembalaan dipercaya untuk menjadi guide, menyampaikan tata kelola hidup itu bagaimana, menyampaikan tata kelola batin itu seperti apa, tata kelola pikiran itu seperti apa, tata kelola keluarga itu seperti apa, tata kelola imamat itu seperti apa. Penggembalaan hanya bertugas untuk membawa saudara sampai kepada titik tertentu. Gembala sudah tidak khotbah lagi, kan begitu. Ada waktunya gembala selesai dari tugas menyampaikan pengajaran, hukum, ketetapan, perintah Tuhan disampaikan supaya umat Tuhan tidak tersesat.
supaya umat Tuhan bisa mengenal pribadinya. Jadi untuk mencapai visi, untuk mencapai target mimpi, maka masing-masing pribadi harus belajar bertekun. Ngurusi anak-anak ini penting. Ngurusi anak sekolah minggu, ngurusi remaja muda, bertekun. Jangan nunggu banyak orang. Kegerakan Injil keselamatan itu dimulai dari jumlah yang sangat sedikit, tetapi bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Waktu itu di Yerusalem ada Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perempuan-perempuan Yerusalem termasuk Ibunda Maria menjadi tim koordinator doa sembah. Yang khotbah waktu itu pasca pencurahan Roh Kudus, yang khotbah pertama Petrus. Kenapa bukan Bunda Maria? Tongkat estafet penggembalaan itu sudah dipercayakan, didelegasikan kepada para murid, kepada para rasul dengan kapasitasnya masing-masing. Maka Bunda Maria menempatkan diri sebagai pendoa, bukan pengkhotbah lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kegerakan gereja akhir zaman harus dipahami dari kondisi, dari komunitas yang sangat kecil mungkin, tetapi Tuhan sedang menilai, Tuhan sedang menyelidiki, Tuhan sedang mengamat-amati. Di mana ada nilai ketekunan, di mana ada kesehatian, di mana ada doa bersama-sama. Tuhan berkenan. Di situ Tuhan berkehendak memakai mereka. Demikian juga dalam kehidupan. Tantangan yang kita hadapi, apapun profesi saudara, apapun usaha, bisnis, pekerjaan saudara, dimanapun ada tantangan, dimanapun ada hambatan. Nanti siang sore kalau saudara pengen lihat hambatan, kalau mau nengok ladang yang ada di daerah sana Kemulaki, nanti boleh bareng saya enggak apa-apa. Rencana sana nanti kami mau ke sana. Saya sedang dipercaya Tuhan untuk membangun mental. Orang rata-rata ketika masuk area situ pasti minder, pasti enggak akan kedua kali, tiga kali. Dari jalannya saja itu sudah menjadi tantangan. Mundur kalau tidak punya mental, belum areanya. Puji Tuhan tempat kita itu ada pohon peneduh, pohon juwet yang besar, teduh banget di bawah pohon itu. Tapi kalau tengah hari, siang begitu, tidak ada angin, tidak terlalu kencang, panasnya meminta ampun. Tapi kalau kita berpikir, wah aku sebagai petani
ketika aku sebagai petani, maka aku harus bertekun. Saatnya menabur. Ayo kita tabur. Seorang petani yang bertekun menanti masa panen, masa menuai, pasti dia pulang membawa berkas-berkas. Saudara, ketekunan ini penting. Seringkali ketika manusia menghadapi hambatan, menghadapi kesulitan, sudah mundur. Coba belajar. Jangan malu bertanya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Kemenangan saudara di dalam mengatasi persoalan tergantung sedikit atau banyaknya para penasehat. Tetapi tentunya penasehat yang akan membawa, menghantar saudara ikut ambil bagian, mensupport saudara, mendorong saudara, memotivasi saudara, membekali saudara dengan ilmu khusus, sehingga targetmu, visimu, mimpimu bisa tercapai. Itu bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara punya modal besar. Banyak orang yang terlibat dalam hidup saudara untuk menghantar saudara mencapai mimpi. Jadi jangan ada yang bermegah diri, jangan ada yang merasa karena aku. Banyak orang yang terlibat dalam hidup saudara demi eksistensi saudara, demi kemuliaan saudara. Ini yang perlu dihargai. Ini yang perlu mendapat apresiasi, perlu mendapat penghormatan. Sekalipun banyak orang juga tidak mau disanjung-sanjung, dipuja-puja karena sudah berjasa untuk saudara. Tetapi paling tidak kita masing-masing punya titik kesadaran bahwa aku sampai saat ini, sampai detik ini tidak lepas dari orang lain. Ini pentingnya bertekun. Simple, kalau kita mendidik anak, kita memahamkan anak. Dari anak, nanti suatu saat saudara sebagai anak-anak dirawat oleh orang tua. Hidup kan begitu siklusnya. Saudara bertumbuh, pikirnya ketika sudah mandiri terus merdeka begitu. Ada saatnya orang yang pernah merawat saudara ganti saudara rawat. Kebayang tidak ketika saudara itu lahir, anak-anak itu lahir, terus orang tuamu tidak mau merawat? Anakmu 2, anakmu 3, anakmu 4. Apakah 4-empatnya mau merawat saudara? Sungguh berbahagialah saudara sebagai orang tua ketika anak-anakmu mau merawat saudara. Tetapi cerita di lapangan sana, ada yang anaknya 4, anaknya 5, anaknya 7, anaknya sampai 12. 2 orang yang merawat. 12 ini hidup semua, 12 ini sehat semua, karirnya bagus semuanya. Tetapi tidak semua masa tuanya 2 orang ini dirawat, diperhatikan dari yang 12. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, saudara ngerti pengajaran, anak-anakku ngerti pengajaran. Jangan ego. Orang tua juga begitu, tidak boleh egois. Sebab kenyataannya dalam masa tua, maka ada teman saya itu bilang begini, Pak, yuk aku minta sama Tuhan, dipanggil Tuhan umur 60 tahun. Lama kok? Aku tidak mau lebih dari itu. Karena kok lebih dari 60 itu merepotkan banget. Ada mbak Tuhan itu, aku minta, ya itu kan maumu. Nenek maunya Tuhan umurmu 70, umurmu 80. Ya tapi aku minta 60 saja kok. Sampai sekarang itu kalau ketemu itu loh, kurang lagi kan. Kurang sebentar.
Ya kalau bisa diminta begitu, ya tidak masalah juga. Tapi ketika Tuhan tetapkan bagaimana kita sebagai generasi yang harus merawat orang tua kita, yang harus ngopeni, yang harus betul-betul, udahlah, dulu memang aku dirawat, sudah saatnya orang tua menjadi seperti anak lagi, ya kan? Saatnya karena sakit, karena apa, makan harus disuapi lagi, mungkin mandi harus dimandikan, ya kan? Di pastori itu ada pelajaran yang sangat mahal dan sangat berharga, ya kan? Bagaimana merukunkan satu sama lain, bisa rukun, bisa damai, bisa tenang, itu kan, antara si A dengan si B bisa rukun. Kadang itu ngomong kok cekal-cekil, ngomong selalu tidak nyimpul damai terus, sukacita gitu. Gembala tidak kurang-kurang katakan, kamu tidak bisa sendiri. Mungkin ada suatu saat nanti kamu betul-betul tidak berdaya, kamu perlu diam. Waiso manusia atos kekeh. Saya kasih pelajaran biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Satu sakit yang dulu tidak pernah bisa damai, dulu ngobrol tidak pernah bisa tenang, selalu selisih paham, salah paham terus. Akhirnya sekarang harus perlu, coba andai kata saya katakan ini sudah saatnya sampai memperhatikan. Dulu saling kok, podo baik kok, mau benerkan yang mana, podo-podo yel-yelan kok. Sekarang dia sudah tidak berdaya, ibaratnya begitu lah. Perhatikan, kalau berubah diangkat, dibopong. Padahal dulu tidak bisa begitu, tidak bisa saling memperhatikan. Itu pelajaran, betul-betul pelajaran. Kalau gembala itu bicara, kalau gembala sudah menyampaikan kebenaran, mbok rukun, mbok sing damai, dipahami. Oh itu nek ngomong ya ngono, logate kaya ngono. Untuk bertekun dalam mengasihi, mengalirkan kekuatan kasih dengan tekun, mengampuni dengan tekun, mengalir kemurahan hatimu itu betul-betul los. Jangan simpan-simpan kepahitan. Dengan siapapun juga, sudah diperlakukan tidak adil, dirugikan mungkin, disengsarakan, saudara anggap begitu, disengsarakan. Seakan tidak mungkin saudara bisa bertahan dalam kondisimu, dalam posisimu. Coba belajar. Tuhan itu adil, percayalah. Makanya hati-hati. Kalau sudah bicara, ngobrol-ngobrol, diskusi itu bagus. Tetapi diskusilah untuk mengurai persoalan. Bicarakan, sharing untuk membuat solusi. Jangan buat gaduh. Jangan buat perpecahan. Justru malah menceritakan kemana-mana cacat celahnya organ tubuh kita. Siapa orang yang punya masa lalu mulus? Kan tidak ada. Yang najis, yang menjijikkan. Kita dulu nenek moyang kita juga penyembah berhala. Kita ini bangsa kafir, tapi sudah mendapat kemurahan anugerah dari Kristus. Kita bertekun di dalam pengajaran, sehati dalam doa bersama. Ini gereja-gereja tiap malam, bahkan ada yang berantai pagi terus berantai selama 10 hari. Dikerjakan dengan bertekun, dengan sehati, doa bersama-sama. Dari situ nanti mengalir kekuatan, mentalnya terbentuk. Aku punya sang penasihat ajaib, itu menjadi bagian.
berkemah dalam aku. Kalau hanya diperkatakan, ketika saudara menghadapi kenyataan, saudara kaget. Karena apa? Hanya berhenti di perkataan, hanya berhenti pada angan-angan. Ya Tuhan, aku ajaib, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Kenapa takut? Hanya berhenti di situ. Supaya menjadi kenyataan bahwa kita punya penasihat ajaib. Dia sang hikmat dan makrifat itu, dia kekuatan. Maka harus diresponi lewat bertekun sehati dalam doa, dalam semua. Kalau kita sehati, kita berdoa, kita topang satu sama lain, saling menopang, saling mendoakan satu sama lain. Ya di rumah masing-masing pasti, tetapi yang kita bicarakan ini, mereka berkumpul bersama, berkumpul kan berarti keluar dari rumahnya masing-masing ke tempat di mana ditetapkan, yaitu di loteng Yerusalem. Saudara, kita harus bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Nanti akan mengalir kekuatan, bukan bertekun, buka media sosial bertekun sampai pagi. Nyatanya kuat kan? Terus apa faedahnya? Apa yang saudara dapat? Apa cukup ada kekuatan yang mengalir dari HP-mu itu untuk mengatasi masalahmu, masalah pekerjaanmu, masalah nikahmu, masalah pranikahmu? Apa saudara apa teratasi lewat saudara nonton drama Korea, drakor itu? Apa teratasi masalah? Apa teratasi pranikahmu? Apa teratasi studimu? Apa teratasi pekerjaanmu? Sekalipun firman itu berulang-ulang kali disampaikan, tetapi ada yang bosan kalau firman itu berulang-ulang disampaikan. Padahal ini aturan firman Tuhan dalam kitab Ulangan, berulang-ulang sampaikan itu. Saat sedang berbaring, saat di meja makan, saat dalam perjalanan, sampaikan berulang-ulang. Sementara di media sosial berulang-ulang juga disampaikan, ada iklannya kayak iklan obat kuat, obat perkasa, laki-laki perkasa, perempuan perkasa, ada di situ berulang-ulang kan? Tidak bosan saudara lihat itu? Kalau saudara lihat itu tidak bosan, terus perolehanmu apa? Waktu obat kuat ya laki-laki, obat kuat. Saya tidak bisa terlalu lugas, isinya ada masih remaja. Obat kuat, pikirmu mengatasi masalah. Pakai obat perkasa laki-laki, malah tensinya tinggi. Maaf, ada yang stroke. Banyak yang kena stroke karena apa? Pakai obat perkasa laki-laki, obat kejantanan. Bahkan kalau tidak ngerti bisa langsung jantung geblak mati. Bagi orang percaya, bagi pengikut Yesus, saya katakan berulang kali, saudara pun tidak pakai obat, nikahmu itu bisa harmonis kok. Pakai obat perkasa mahal-mahal, baru malah stroke, baru malah tensinya tinggi. Pikir apa? Untuk kepuasan hawa nafsunya, biar perkasa. Banyak persoalan, saudara, saya beritahu sekali yang tak beritahu. Banyak nikah-nikah yang selesai di meja pengadilan kecetok cerai. Karena apa? Laki-laki lemah. Dan betul-betul dalam kondisi terhina, dihina sama
sama pasangannya. Karena iklan-iklan di media sosial, maka beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Solusinya bukan di situ. Saudara sedang jemaat dalam penggembalaan firman Tuhan di tempat ini. Kalau sudah menghadapi persoalan itu, ini sensitif, ini privasi, penggembalaan ngerti. Jangankan jemaat, pendeta saja diatasi kok. Banyak pendeta yang diatasi oleh penggembalaan di tempat ini karena hubungan keluarga nikahnya tidak harmoni. Seakan kok membicarakan hubungan tabu perjanjian, hubungan biologis. Oh tabu, siapa yang bilang tabu? Itu sejarah ini setan ngomong itu tabu. Tetapi pernikahan menjadi pecah karena apa? Hubungan biologisnya tidak harmonis. Tuh gembala ngerti pasangan ini tidak harmonis. Pasangan ini saya lamar kelipuk, aku ngerti. Tapi kan aku tidak mau manggil saudara. Kalau saudara perlu datang kepada gembala, pasti didoakan, dibimbing. Caranya piye? Jangan diam-diam saja. Kadang-kala istri tidak mau bicara, pasanganmu tidak mau bicara dengan saudara sebagai laki-laki, sebagai suami. Mau ngomong itu tidak enak. Kita kasih tahu sekalipun saya tidak bicara spesifik di situ. Jadi nikah itu tidak simpel, sesimpel yang kamu pikirkan. Oh ngopi bareng, piknik bareng, oh enak. Nanti kalau sudah jadi pasangan, masalahnya banyak di dalamnya situ. Pentingnya bertekun dalam doa, sehati dalam doa. Berulang kali saya katakan, ini power of God. Kalau hikmat marifat ada dalam dirimu, firman ada dalam dirimu, fisiknya kuat tidak? Makanya hati-hati bicara. Hati-hati. Kalau firman itu ada pada saudara-saudara sebagai penyembah, ngomong hati-hati. Tentang dirimu atau tentang orang lain. Kalau sudah saatnya bisa menjadi berkat untuk orang lain, sudah bimbing orang lain yang mengalami kasus yang sama. Saya katakan jangankan jemaat tua-tua, pendeta sudah banyak yang kasusnya seperti itu. Maaf, mengalami kelemahan dalam hubungan biologis. Maaf, rata-rata laki-laki. Sehingga seorang istri tidak bisa merasakan kekuatan kasih. Ada kata-kata orgasme. Nanti kalau kita bertekun dalam doa, dalam sembah, ada orgasme spiritual. Kalau orgasme spiritual ini sudah menyatu dengan saudara, sang hikmat dan marifat itu menyatu dengan saudara, sudah tinggal mengalirkan kekuatan itu. Fisikmu kuat tidak? Fisikmu pasti kuat. Sehingga satu saat saudara akan mengatakan kepada pasangan, dulu waktu muda kok malah tidak bisa begini. Mbak-mbak, ibu-ibu, saudara tidak cukup dicekali duit. Seorang istri tidak cukup dicekali duit. Kalau kebutuhan yang satu ini tidak selesai, maka persoalan demi persoalan terus menggerilya itu. Di setiap
setiap sisi, di setiap sudut rumah ibaratnya tidak dengar. Kasih semu dipelihara, beranak pinak di sana. Bahkan ada seorang istri pura-pura orgasme demi ngelegani suaminya. Padahal dalam hatinya dia menyimpan kekecewaan, gundah-gulana hubungan yang seperti ini, tidak pernah merasakan sukacita. Maka kalau dengan kata orgasme, saya kira yang dewasa kan paham semua. Tapi manusia itu aneh, ada juga yang tidak tahu soal itu. Sudah punya anak itu tidak ngerti soal itu. Adanya uring-uringan, adanya kemarahan, terus menerus. Ini pentingnya bertekun dalam doa, dalam sembah, dalam kesehatian. Itu untuk sama. Berkatnya itu banyak mengalir kemana-mana akhirnya. Jadi sedikit demi sedikit dari hal yang kita kok sepele ya, bukan sepele. Kalau nikahmu sudah clear soal harta benda, itu yang kesekian kali. Betul-betul sudah itu laksana tutupan gavirat dengan tabut. Plak. Betul-betul merasakan suasana Shekinah glory. Orang bicara Shekinah glory itu hati-hati. Orang bicara merasa, sudah merasa, itu kan perasaan saja. Perasaannya sudah di ruang maha suci. Hati-hati. Temen tau. Bicara ruang maha suci itu bicara tabur perjanjian. Bicara tabur perjanjian berulang kali sudah saya sampaikan. Bicara tabur perjanjian itu bicara soal kemuliaan, sinar kemuliaan Tuhan. Shekinah glory itu sinar kemuliaan, sinar hadiratnya Tuhan. Maka ketika bicara kegerakan pembangunan tubuh Kristus, bicara kegerakan kita wahyu, pembicara kita wahyu, tim kegerakan dari timur, tetapi nikahnya tidak pernah damai, nikahnya tidak pernah rukun. BBI, bukan Enroki, BBI istilahnya Om Joko. Oh suaminya aja diremehkan. Suaminya dihinakan. Kalau kami melihat, kalau kami mendengar hal-hal yang demikian, kami berjuang, kami bergumul bagaimana pemulihan terjadi. Jangan sakit hati, jangan benci kepada orang-orang berdosa. Justru ketika sudah melihat orang berdosa, mendengar cerita orang itu berdosa, gumuli, doakan supaya terjadi pemulihan. Sebab kita juga dulu pernah ditawan dosa, dulu pernah kita ditawan maut, terancam maut setiap saat. Ketika kita sudah dibebaskan, kita dimerdekakan, Tuhan mau kita juga menjadi berkat untuk memerdekakan banyak jiwa-jiwa. Banyak persoalan sudah. Saya itu tahu persis agendanya. Sudah tidak bisa apen-apen pura-pura harmonis di depan saya. Bicara mesem-mesem, bicara tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya puji Tuhan kalau tidak ada masalah. Tetapi sudah sebagai seorang istri, kadang-kala menyimpan itu dalam hati demi menjaga suamimu kan.
Sudah mau bicara sama suami bahwa aku kecewa, kamu tidak pernah memuaskan aku, tidak pernah memenuhi kebutuhan biologisku dan lain sebagainya, kan tidak etis juga. Tetapi perlu juga seorang istri dan suami komunikasi dalam hal itu. Bertekun dalam doa, sehati. Bagaimana bisa sehati kalau saudara persekutuan doanya lemah? Ketika persekutuan doa saudara, sembah saudara, syafaat saudara dalam kebersamaan, dalam harmoni spiritual, maka saudara sedang dipersatukan, sehati dengan Tuhan, sehati dengan istri, sehati dengan suami. Ketika terjadi terbangun kesehatian, terbangun harmoni kehidupan di sana, maka ada kemuliaan. Ketika ada kemuliaan, saudara menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menghakimi terus. Oh, ini halaman, ini jatah halaman. Udahlah, kita ini sudah di ruang maha suci. Yang halaman biar halaman, ini jatah orang-orang halaman. Halaman kerajaan surga. Jangan dihakimi. Kalau saudara puji Tuhan, kalau saudara merasa di ruang maha suci, ya sudah, puji Tuhan. Berarti kemuliaan memang di situ. Tapi tunjukkan, buktikan bahwa orang-orang yang di ruang maha suci itu kesempurnaan kasihnya berdampak dasar terhadap jiwa-jiwa. Pasti berdampak bagi orang lain. Orang pun ngomong tok. Amin. Jadi kalau kita mendengar orang merasa, wah kita di ruang maha suci, kita ini sudah berada dalam tabur perjanjian. Ya wis, awake dhewe bergumul, mudah-mudahan diberkati dari tabur perjanjian. Tetapi kamu itu hanya ngomong tok, tidak sesuai dengan yang dikerjakan, ya sama saja. Kepalsuan itu seperti itu. Jangan kita dihakimi, sudah dihakimi, oh dia lama, imannya tidak pernah bertumbuh sama sekali. Jalani dengan tekun, jalani dengan sehati, jalani dengan perjuangan, dengan segenap kerelaan hati, dengan segenap tanggung jawab. Sebab itu yang dimau Tuhan. Saudara kedapatan bertekun, saudara kedapatan sehati. Orang merasa di ruang maha suci, tapi tidak sehati, ya menipu diri sendiri. Ketika menghadapi perbedaan, maka justru malah yang beda itu dihakimi. Oh, ini halaman, ini pelataran ini. Wah, ini masih di luar pintu gerbang ini. Yang layak bersama kita ini. Saudara datang malah dilirik dengan mata berekor. Tenang saja. Tuhan itu menghendaki saudara menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Tuhan menghendaki kita ini menjadi pelaksana, bukan hanya berwacana. Dan saya beritahu 7 perkara itu Tuhan sudah percayakan pada saudara, bukan nanti. Cuman volumenya saja yang berbeda-beda, gitu loh. 7 perkara itu Tuhan sudah percayakan pada saudara. Kalau tidak, bagaimana sudah jadi manajer di perusahaan? Sudah diberi kuasa untuk memimpin banyak orang. Tanpa kuasa kira-kira bisa orang? Kan tidak mungkin ya. Jadi juga diberi kekayaan, bukan hanya kekayaan finansial, tapi kekayaan kasih, kekayaan kemurahan hati, kekayaan iman. Untuk bisa mengalirkan kasih, untuk bisa mengampuni, itu saudara kaya pengampunan, kaya kasih. Jadi 7 perkara, kuasa kekayaan jangan dimaknai materinya. Terus nanti nanti kalau suatu saat nanti sudah kita dipulihkan, kita pasti kalau kita KKR pelayanan kemana, nanti hotelnya hotel yang paling mewah. Dan itu materi. Itu angan-angannya orang yang tidak ngerti visi. Apa Tuhan Yesus waktu itu seperti itu? Yang dipikir hotel, yang dipikir terus bagus, numpak keledai saja Pak, pinjam, iya kan?
waktu dilulukan mau ke Yerusalem, pinjam keledai. Jadi terkait kegerakan gereja akhir zaman, kita betul-betul memaknai, kita betul-betul paham, kita ngerti. Jangan berpikir, wah nanti hotelnya harus megah, harus mewah, makanannya harus begini. Soal kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Kerajaan surga bukan soal kemewahan materi. Terus kita booking dari sekarang, atau ada yang nyicil katanya ke sana sudah menyiapkan kapling-kapling kerajaan surga. Kok bodoh amat pikiran manusia sehingga ruwet seperti itu. Supaya tidak ruwet, maka kita bertekun dalam doa, kita bertekun dalam sembah. Sebab ketika pneuma itu turun, ketika Roh Kudus itu turun, firman Allah ini menjadi terang. Firman Allah pelita menerangi pikiran kita. Jangan paksa firman menuruti kita, tetapi mari kita menurut kepada firman. Kalau kita menurut kepada firman, berbahagialah orang yang mentaati kebenaran firman itu. Bukan kebenaran kakek nenek kita. Kita punya tugas yang sedemikian luar biasa. Oleh sebab itu Yeremia 17, orang yang bertekun, orang yang sehati dalam doa bersama, itu luar biasa. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Yeremia 17 ini berkat ketika kita ini bertekun dalam doa, sehati dalam doa, dalam sembah, maka kemuliaan Tuhan itu terlampau luar biasa. Ayat 7, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Bekerja, berjerih lelah, sampai menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti. Di situ ada aktivitas pohon yang ditanam di tepi air itu merespon. Dia tidak pasif, tetapi meresponi dari posisi yang ada. Dia merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Orang yang merespon, menerima visi dari Tuhan, menerima tanggung jawab dari Tuhan, tidak pernah berhenti merambatkan akar. Bertekun sehati dalam doa. Saudara, ini penting. Jadi kita tidak hanya mendengar, tidak hanya menunggu, tetapi orang yang meresponi visi dari Tuhan itu aktif merambatkan akar-akar ke tepi batang. Dia siap menyambut, dia siap merespon bahwa sekalipun ditanam di tepi air, kalau akar itu tidak merespon,
maka dia tidak mungkin bisa hidup. Ketika bicara akar ini merambat, ujung-ujung akarnya semakin tambah banyak, semakin tambah banyak. Seiring ujung akarnya tambah banyak, maka dahan-dahannya, batang pohon itu juga semakin besar. Sedasa dia merambatkan akarnya, maka nutrisi yang diserap itu semakin banyak, semakin banyak. Ranting-rantingnya semakin banyak, semakin kuat, semakin banyak, semakin kuat. Kalau saudara tidak merambatkan iman saudara, tidak merambatkan kasih saudara, tidak merambatkan, tidak menambah-nambahkan pengharapan saudara, kuatkah saudara menghadapi tantangan? Karena nutrisinya terbatas. Ketika saudara banyak di media sosial, nutrisi apa yang saudara serap? Justru saudara semakin kehilangan nutrisi. Karena apa? Konsepmu sedang dirusak oleh setan. Oh iya ya, ternyata pendeta itu bicara kalau persembahan begini tidak perlu persembahan perpuluhan, tidak perlu persembahan untuk gereja, tidak perlu. Yang paling utama itu keluarga memang. Yang nomor satu itu keluarga. Pejabat GPDI kalau tidak perpuluhan dipecat saudara. Nanti orang-orang Pentakosta itu sangat disiplin karena ini firman Tuhan. Oh sekarang kan tidak zamannya lagi kan tidak ada. Orang bicara dalam kebodohan. Bahkan pendeta sampai ototnya itu lehernya sampai matang-matang ngomong kalau pendeta perampok semua. Ini pendeta kecewa, pendeta sakit hati karena jemaat tidak pernah persembahan, sehingga dia akhirnya bekerja. Dia masih khotbah tetapi full sebagai pekerja, buka usaha. Saya katakan silakan pengusaha, saudara punya panggilan di situ, jadilah pengusaha yang baik. Ketika dipercaya untuk melayani Tuhan, ya potensi yang ada pada saudara, ya kerjakan itu, jadilah pengusaha yang baik. Memang jatah saudara di situ, tetapi jangan merendahkan posisi seorang hamba Tuhan. Jadi sampai sekarang itu diskusi tentang persembahan itu semakin bukan hangat lagi tapi panas di kalangan orang-orang bodoh yang tidak ngerti aturan firman. Alasannya akhir zaman bukan suku lain yang melayani, tetapi pendeta-pendeta. Sudah yang terkasih dalam Tuhan, para pejabat Tuhan yang dipilih secara khusus yang bertekun sampai sekarang, kalau bukan pilihan Tuhan, ada orang-orang yang ngitung-ngitung dengan potensi finansial, persembahannya sekian, untuk operasional sekian, berarti jadi pendeta itu paling enak karena apa? Ngomong roh, persembahannya sudah banyak, untuk operasional listrik dan sebagainya itu sisanya masih banyak. Sehingga sekarang banyak pada akhir zaman ini pengusaha-pengusaha pengen jadi pembicara. Lebih dasarnya lagi, yang dikumpulkan itu para pendeta, kan? Yang bicara itu pengusaha yang backgroundnya sebenarnya bukan panggilan sebagai full timernya Tuhan. Ini kan membahayakan.
Nanti bicara tahbisan, seperti apa hasilnya? Bicara anugerah, bicara kasih karunia, tidak nyambung. Jadi sebagai hamba Tuhan pada akhir zaman memang, apalagi di luar suku Israel, ya jelas tidak ada lain. Mana suku Lewi di Indonesia? Kan tidak ada. Sejak zaman Tuhan Yesus, maka kasih karunia itu berlimpah atas gereja Tuhan pada akhir zaman. Imam besar agungnya bukan Harun lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Kita dipilih sebagai imam rajani bukan berdasarkan keturunan Yakub, tetapi berdasarkan darah pengorbanan Kristus. Yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan sebagai imam-imam yang berkerajaan surga. Bukan karena keturunan Bani Yakub, tetapi karena darah Kristus. Jadi tidak ada ini, wah ini Lewi, jatah Lewi. Lewi identik full timer identik yoyo, identik gembala gitu. Tidak ada suku Lewi pada akhir zaman. Kalau ada suku Lewi di sini, maka saudara tidak diperkenan main musik, semua berarti suku Lewi. Kita paham, kita mengerti, kita dipilih oleh Tuhan mendapat kasih karunia, menerima keselamatan bukan berdasarkan suku keturunan Yakub, tapi berdasarkan darah korban Kristus yang lebih mahal daripada korban darah binatang. Kalau aturan Taurat, darah pengorbanan binatang itu hanya menyucikan yang jasmania, simbolis. Tetapi darah Kristus itu sampai menyucikan hati nurani. Jadi saudara jelas bahwa bertekun di loteng Yerusalem, sehati di loteng Yerusalem, dalam doa bersama mereka kerjakan demi memuliakan Dia, meninggikan Dia sampai Roh Kudus turun. Itu wujud nyata bahwa Dia meresponi, Dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon, tanaman itu sehat atau tidak, peranan akar ini menentukan. Kalau akarnya sakit, akarnya mati, pasti batang pohon ini mati juga. Betapa pentingnya kita semakin kuat merambatkan akar-akar, semakin kuat kita membangun persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, supaya Dia hadir, tidak pernah berhenti merambatkan akar, tidak pernah berhenti menyerap nutrisi dari sumber air itu. Jadi pohon ini semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kalau saudara pengen tidak pernah berhenti, saudara terus melihat dahsyatnya pemeliharaan Tuhan itu, jangan berhenti. Jangan sampai saudara mengabaikan persekutuan sembah. Jangan kesampingkan praise and worship itu.
Sekarang lagi santer-santernya gereja-gereja, dan dari pagi, siang, disambung sore sampai malam sampai pagi lagi doa 10 hari. Itu tradisi Pentakosta sampai sekarang. Apakah saudara tetap tradisi yang baik ini saudara mau pakai? Atau saudara wis bosan? Atau saudara sudah seperti darah yang baik, yang bijaksana maupun yang bodoh, bodoh keturun? Nek gembala teriak-teriak, mempelai datang, song-song lah dia, baru cekika. Oh iya toh, sebelah tekan nanti langsung. Yang punya reserve tidur dalam pengertian. Orang berhikmat itu tidur dalam pengertian penyerahannya dewasa, penuh. Bukan tidur lagi ngorok-ngorok orang ibadah belas. Pengertian rohaninya bukan kesana. Tetapi orang yang bijaksana itu memiliki penyerahan yang semakin hari semakin matang di dalam Kristus. Merambatkan akarnya ke tepi batang air itu. Jadi ketika kita itu membangun doa, membangun sembah yang saudara seringkali aras-aras mungkin, lebih baik bermedia sosial, berlama-lama, ya kan? Kadang anaknya tidak terurus, minta makan, sampai dibentak anakmu gara-gara saudara budek. Zuri budek tambah parah mana? Ibu masa Indonesia. Saya ikut gemes kok. Masa usah ruangan kok budek kabeh, harus jelas. Wes salah, tidak mau minta maaf. Itu manusia akhir zaman. Jangan sampai saudara itu justru malah mengesampingkan anak. Nanti jadi uring-uringan. Orang selalu sudah kecanduan media sosial. Orang yang di sekitar saudara adalah gangguan. Dan anakmu gak nggoda wae, maka anakmu tok cekeli pisan. Kalau perlu ada kucing cekeli pisan HP ben ra ganggu saudara. Saudara punya ikan di akuarium ben ra ganggu konsentrasi saudara, tukone HP pisan. Kongkon HP-an wae itu ikan-ikan itu. Saudara mau diberkati yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, tapi nutrisimu terbatas. Kalau nutrisinya terbatas, terus buahnya banyak, cilaka ora. Kalau kena angin, pohon itu bisa roboh. Saya kemarin bersih-bersih, di samping itu ada pohon talas. Umbi talas itu akarnya kan banyak. Nah, hampir muter itu. Tiap titik ada akarnya. Tapi karena umbi talas ini naik ya, akarnya tinggal sedikit. Tidak cukup tenaga untuk menahan beban pelepah dan daun. Kena angin, rungkat, kerk. Walah, akarnya tinggal sedikit. Tapi yang akarnya banyak, pegang, goyang, tidak goyang. Dia tegak, dia kokoh, umbinya gede. Tapi yang akarnya sedikit, umbinya sekian. Umbinya tidak lebih dari 10 helai. Kena angin, opa itu roboh. Nggak aku loh yang merobohkan. Kena angin, yang umbinya gede, ternyata akarnya banyak, panjang. Saya cerita, nanti yang mau
yang mau bilang sama Ibu Gembala, yang mau, kadang saya itu jangan-jangan enggak mau, saya suka, bisa-bisa suka, enggak suka gitu kan. Nanti musim tanam kira-kira bulan Oktober November nanti saya tanamkan dalam jumlah besar, gak main-main ini. Saya akan tanamkan dalam jumlah yang besar. Saudara, pentingnya kita merambatkan akar. Simple, saya melihat yang akarnya banyak merambat ke tepi air itu besar, 3 kilo, 4 kilo, bumbunya gede. Saudara pengen menjadi Kristen yang kuntet, berkatmu kuntet, atau saudara mau yang seperti pohon yang tidak pernah berhenti menghasilkan? Perbanyak akarmu, rambatkan akarmu terus semakin kuat. Kesempatan doa bersama itu kesempatan sudah membangun akar, sudah membangun dewi. Rugat bersama saja kadang iso ngomong bersama aja kadang. Haleluya, 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 haleluya. Ini kalau saudara ucapkan berulang-ulang dengan hati, laksana merambatkan akar, saudara akan merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Hanya berkata puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Mungkin sulit ngapalkan syair yang macam-macam, hanya mengatakan haleluya. Tetapi di balik kata haleluya itu saudara sadar, aku perlu kuasamu itu. Secara bertekun ucapkan berulang kali, aku perlu kutu. Kau yang layak ditinggikan, kau yang layak dimuliakan. Seringkali mungkin sudah bertanya-tanya dalam kejenuhan, dalam kegundahan, suara dagingmu lirih, seraya perih tersesat. Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan beban ini ada di pundak? Ketika sudah menjadi orang tua, sudah mengurusi anak, saya percaya suatu saat saudara ada dalam titik kejenuhan. Pagi-pagi sudah bangun, persiapkan ini, persiapkan itu, sudah berangkat ke tempat kerja saudara masing-masing. Terus yang saudara hadapi adalah persoalan. Setiap saat saudara itu harus mengurai persoalan. Saudara tidak perlu kuasa, saudara tidak perlu kekuatan, saudara tidak perlu perlindungan.
Kalau saudara sebagai pohon tidak berbuah, terus apa yang saudara kerjakan? Saudara lihat masalah itu hanya tinggu tolak saja, hanya mudah waduh toh. Karena apa? Tidak ada buahnya. Hanya kekhawatiran yang diperbesar. Nanti di rumah bertanya, "Ma, iya ma?" "Mas, iya mas?" Ketemu teman, "Iya balik, iya lo." Ketika saudara merambatkan akar, ketika saudara berbuah dan buahnya tidak pernah berhenti, maka saudara ketemu siapa saja, saudara memberi buah. Tetapi kalau saudara kekeringan, saudara akan bertanya-tanya. Yang saudara sampaikan justru malah keluh kesah. "Iki piye? Ini bagaimana?" Padahal Tuhan mengutus saudara, Tuhan memilih saudara supaya saudara menjadi saksi. Ketemu orang, saudara memberi buah, mengurai persoalan mereka. Kesempatan kalau ada orang curhat, kesempatan kalau ada orang sharing, kesempatan ketika ada orang berkeluh kesah, saatnya saudara memberi buah. Seraya mungkin sudah bersaksi tentang kebenaran firman, bagaimana orang-orang suci yang ditolong Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan yang tertulis dalam kitab ini ditolong Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong, bagaimana kita bertindak sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara memberi buah, saudara mengalirkan aliran kesejukan atas mereka. Saudara diajak ngopi orang, kesempatan saudara alirkan kekuatan kasih itu, alirkan. Kalau Tuhan memanage orang, Tuhan membawa orang bertemu dengan saudara, itu manajemen kerajaan surga. Berarti ada sesuatu yang harus saudara alirkan. Ada peluang-peluang tertentu yang harus saudara sambut, yang harus saudara responi. Kerjakan sebagaimana Tuhan mau, sampai tidak pernah berhenti menghasilkan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Maka pentingnya doa, ngobrol sama pasangan. Ya silahkan, ada saatnya, atur waktu, penting. Apalagi baru pranikah, apalagi baru kenalan, pengen kenal saja, belum pranikah itu pakai cincin tunang sudah dipakai, itu pranikah. Kalau belum, itu masih janjang cueng. Nanti janjang cueng itu gumbal-gumbalan. Wah nanti kalau mau enggak deh, ya mau, yang penting sama kamu. Indah banget, percaya wes mabuk. Ya, pokoknya udahlah, wong baru ketemu gitu kan, baru ketemu sampai di rumah udah bertanya, udah WA, "Gimana kondisimu?" Barusan ketemu, baru sampai rumah wes WA, "Gimana kondisimu?" "Baik-baik kan yang." "Puji Tuhan." Kayaknya puji Tuhan baik. "Aku kangen ya." Padahal barusan ketemu. Kenapa saudara jarang kangen dengan Tuhan? Bahkan berusaha menghindar itu tidak ketemu. Yuk kita penyembahan bersama, ayo puji Tuhan.
pulang dari sana, besok kita penyembah lagi. Enggak mau lagi. Ini kalau menungso sih jernih Pak Ijo atau Pak Inul gitu loh. Ngerti-ngerti Mas Anu, aku kangen ya. Pada barusan beberapa jam yang lalu loh. Dan barusan ketemu. Itu namanya dimabuk kasih. Pernah saudara ketika berpenyembahan pengen penyembahan lagi, bahkan tidak mau disentak ketika pemimpin penyembahan sudah ngeluh-ngeluh pusing begitu. Puji Tuhan, kita akan akhiri dalam doa syafaat. Padahal masih ada yang merasakan orgasme spiritual. Ada yang masih merasakan sukacita roh yang sangat dahsyat begitu. Langsung tek, dihentikan. Langsung doa syafaat, amin. Dia masih nangis, makasih Tuhan. Yang lain mundur arah dari seneng kono. Suasana seperti itu, suasana eksaltasi spiritual, suasana kerajaan Allah yang dahsyat itu terjadi. Itu ngangeni kan. Untuk mendapatkan orgasme spiritual seperti itu, kita harus betul-betul berjuang, bertekun, balik lagi kita bertekun dengan sehati. Terus kita fokus, arah kita doa, arah kita semua. Berjuang, namanya berjuang. Kadang satu sama lain, yang lain sadar. Ada saatnya kan lewat, terlelap. Kalau ada yang menjagakan, jangan marah. Namanya berjuang sehati, berjuang. Nah, bagaimana supaya tidak pernah berhenti menghasilkan buah? Bertekun. Tekun. Ngajari anak-anak bertekun. Bimbing anak-anak bertekun. Nggak bisa sehari, 2 hari, sekali 2 kali diajari terus anak-anak kita serba tahu gitu, nggak bisa. Bertekun, continue. Nggak bisa asal-asalan. Dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? 10. Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Terus, seperti ayam hutan yang mengalami yang tidak ditelurkan, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Terus, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, ya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Saudara diberkati Tuhan, buah tidak pernah berhenti, tetapi dikatakan orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal itu akhirnya mengenaskan. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Manusia kadang mempolitisir firman. Kita menderita karena seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Berarti ada peluang. Saya selalu memberi referensi. Kenapa bait Allah di Yerusalem sampai sekian kali dirobohkan? Termasuk Nebukadnezar dengan pasukannya. Bukankah itu bait suci? Bukankah itu tempat kediaman Allah ketika umat Tuhan beribadah? Ada pengelolaan hartanya Tuhan, ada pengelolaan asetnya Tuhan yang tidak benar. Kalau kita sebagai imamat yang berkerajaan surga, kita dipercaya oleh Tuhan, dipercaya aset spiritual, dipercaya aset material. Kalau kita tidak cakap mengelolanya dengan baik, dengan bijaksana,
Bahkan kekayaan yang bukan milik kita, bukan bagian kita, kita garuk sekalian. Yang bukan bagian kita, bukan hak kita, kita garuk sekalian. Saya pakai kata lainnya, kita pakai sekalian. Ada yang mengatakan dimbat pisah. Ini firman Tuhan mengatakan, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Saya korelasikan dengan orang-orang, saya kan meneliti dengan orang-orang yang gegabah, yang tidak bijaksana, yang tidak bertekun, tidak setia mengelola. Memang begitu kondisinya. Makanya hati-hati. Dalam usia muda, remaja, pertengahan umur sampai lanjut, Tuhan katakan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Banyak orang baik penatua, jemaat, pendeta yang sampai kaki nini karena apa? Disiplin mengelola haknya Tuhan. Hidupmu itu haknya Tuhan. Kalau dikelola dengan baik, maka saudara juga baik. Hidupmu itu miliknya Tuhan. Kalau dimanage dengan baik, dimanfaatkan baik untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara. Dan saudara menjadi berkat bagi yang lain juga. Jangan seperti orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Ya, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, siapa Tuhan itu? Dia adalah sumber air yang hidup. Wis jelas begini, kadang saya itu masih disalahkan. Air hidup itu jatahnya orang halaman. Air hidup itu Tuhan sendiri. Jangan mengkotak-kotak kerajaan surga secara egois, secara sinis, menghakimi orang-orang yang sedang berjalan. Sekalipun ada nanti jemaat gereja yang tertinggal pada zaman antikristus, Tuhan mengasihi mereka. Jangan terus dihakimi, termasuk jadi gembala malaikat jemaat dengan kata yang kasar terbabit masuk ke sana. Ya memang jatah di situ ya biar punyanya Tuhan. Jangan dihakimi. Dan kita ini tidak punya tugas untuk menghakimi sekarang ini. Tugas kita ini bagaimana hidupmu, bagaimana pelayananmu, bagaimana bait Allah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu terpelihara atau tidak, bagaimana keluargamu, bagaimana nikahmu terpelihara dengan baik tidak. Jangan sampai tua gereja sudah tidak ada, sudah dijual, perabot bait Allah sudah dijual. Ini banyak terjadi di mana-mana. Banyak saudara. Ada pendeta itu kecewa, pernah ketemu saya ngobrol-ngobrol, dijual, semua asetnya dijual karena kecewa. Udah berjuang, berkumpul, berdoa, berpuasa, jemaah tidak mau paham, jemaah tidak mau ngerti gembala. Udah, dulu yang beli saya Pak, dulu yang beli tanah itu ya saya, udah tak jual. Akhirnya saya pulang kampung. Saya jadi petani, jemaat tak tinggal begitu saja. Sakit hati sama Tuhan. Ya, sampai sekarang ya sudah tidak baik kok uripe. Jadi kita harus paham, kita mengerti, jangan sampai kondisi kita itu justru malah meninggalkan Tuhan. Sumber air hidup itu masa sulit kita hadapi, kita semakin perkuat. Doa kita perkuat, sinergi kita perkuat, satu sama lain saling mendoakan, satu sama lain komunikasikan yang baik, tidak saling menghakimi, tapi saling mendoakan. Doakan saya bro, sudah nggak begini, oke,
sama-sama kita doakan. Saya juga kita doakan. Enak jadi. Saya ketemu sahabat itu teman-teman itu. Misalkan doa, janganlah, tolong saya doakanlah. Jangan yang tua. Bahwa saya lebih muda, enggak. Kita saling doakan. Saya doakan mereka. Setelah saya doa selesai, mereka doakan saya. Jadi tidak akan enak. Bukan kita menghakimi, menjustis seseorang. Ada solusi, ada buah yang kita sampaikan. Saya katakan kita harus berjuang, kita harus hati-hati. Ayat selanjutnya, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Terus, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, ya, sebab engkaulah kepujian. Ya, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Ya, namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Ya, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Ya, tetapi janganlah aku menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Ya, buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Saudara, orang yang bertekun, orang yang sehati di dalam doa, di dalam sembah, akan semakin merasakan betapa Tuhan itu memperhatikan hidupnya. Sesulit apapun, seberat apapun, sepedih apapun, seperih apapun proses yang saudara alami, coba hargai persekutuan sembah. Hargai sembah bersama itu. Bangun kembali. Jangan hanya saling melihat dari jauh. Ada saatnya saudara kumpul. Base camp yang ada itu manfaatkan baik-baik untuk saudara bersama-sama dalam sembah. Ada kekurangan, saling topang sana sini, saling dikomunikasikan satu sama lain untuk saudara menjadi pasukan yang kuat. Pasukan tentara kasih, tentara Kristus yang siap mengalirkan kekuatan kasih. Tidak usah tergoda dengan kata orang, tidak usah tergoda dengan intimidasi apapun. Fokus, saudara menerima kekuatan kasih. Alirkan kasih yang membawa damai itu. Alirkan kasih yang membawa sukacita itu. Alirkan kasih yang membawa kesatuan itu. Maka saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, mimpi saudara ada di tangannya Tuhan. Tuhan yang sudah atur semuanya, tidak perlu takut. Jalani dengan setia, jalani dengan bertekun, jalani dengan gigih, dengan penuh perjuangan. Maka Tuhan di pihak saudara. Tuhan Yesus memberkati.